Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada rangkaian kata dan kalimat yang lebih indah yang wajib dan harus kita ucapkan pada siang hari ini kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah sebagai ungkapan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah diberikannya kita semua nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur. Dan yang lebih besar daripada nikmat-nikmat itu adalah istiqamah dalam iman. Masih ada rasa takut kita di dada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rasa takut itu pula lah yang menyebabkan kita semua berkumpul di masjid yang mulia ini, meninggalkan segala rutinitas pekerjaan keduniaan kita untuk duduk bersimpuh, mendengarkan khutbah Jumat, melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tidak semuanya bisa merasakan, mendapatkan ketenangan, kedamaian, diberikan kesempatan sebagaimana yang kita rasakan pada siang hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit, tidak sanggup melangkahkan kaki menuju ke masjid, jangankan untuk berjalan kaki, menggerakkan badannya, turun dari tempat tidurnya pun mereka tidak sanggup karena rahmat sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menjadi ironi dan menyedihkan tatkala kita melihat saudara-saudara seiman yang zahirnya kelihatan gagah perkasa, tidak ada uzur apapun, tidak tergerak hatinya ketika adzan dikumandangkan bersaut-sautan dari rumah-rumah Allah untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid, karena sesungguhnya ada rahmat terbesar dalam hatinya yang dicabut oleh Allah, nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Maka bersyukurlah hadirin yang dimuliakan Allah. Berbahagialah yang sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan, dan yang lebih besar daripada nikmat-nikmat itu seperti yang tadi khatib sampaikan di atas adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Iman adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga dalam kehidupan kita ini. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu kali la ilaha illallah sampai napas terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita semua diwafatkan ketika pada saatnya dipanggil, selesai tugas kita di alam dunia ini, kontrak kehidupan di permukaan dunia ini, berakhir pula kehidupan kita di alam dunia yang fana ini, berakhir pula dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat pertama di bulan Syawal, di mana beberapa hari yang lalu kita semua merayakan hari kemenangan, merayakan Idul Fitri setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa. Ada
dua binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang konon katanya binatang itu menjijikkan, yang satu menakutkan. Tapi dari kedua binatang itu kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa mereka kedua binatang itu pun juga melakukan puasa sebagaimana yang kita lakukan. Puasa yang pertama dilakukan oleh ular dalam menjalani kehidupannya. Untuk melangsungkan kehidupannya, ular senantiasa harus berganti kulit. Dan ketika dia berganti kulit, tidak serta-merta kulit yang tadinya menempel itu keluar dengan sendirinya. Untuk mengganti kulitnya, ular harus melakukan proses yang dinamakan dengan puasa. Dia mengasingkan dirinya, dia tidak bergerak, tidak beraktivitas, dia tidak makan, tidak minum selama hampir 40 hari, 40 malam dia tidak melaksanakan aktivitasnya. Apa yang terjadi setelah ular melaksanakan puasanya, pelan tapi pasti kulit luarnya terkelupas, dan pelan tapi pasti pula lah kulit barunya akan tumbuh. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari puasa yang dilaksanakan ular ini? Ular sebelum berpuasa namanya ular. Ketika dia sudah melaksanakan puasa berganti kulit baru, bentuknya tetap seperti ular, namanya ular, makanannya makanan ular, perangai, tabiat, watak, kelakuannya tetap seperti ular. Tidak ada yang berubah dalam diri ular, walaupun dia rajin berpuasa untuk mengganti kulitnya. Lalu ada pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil teladan dari ulat. Binatang yang konon sangat menjijikkan. Banyak di antara kita yang geli melihat ulat itu. Binatang yang sangat rakus. Satu pohon bisa habis dimakan daun-daunnya oleh ulat itu. Dia kalau sudah memakan daun-daun itu 24 jam tidak berhenti. Tapi apa yang terjadi tatkala dia sudah kenyang, dia sudah puas, sudah sampai batas akhirnya, si ulat itu pun melaksanakan puasa. Dia mengasingkan dirinya, dia tidak beraktivitas, dia tidak berinteraksi dengan dunia. Dia tidak makan, dia tidak minum. Dia memasukkan badannya, membungkus badannya dengan kepompong. Dan ajaibnya dari kepompong itu pula lah keluarlah makhluk hidup yang lain yang sungguh sangat indah, yang setiap kita senang melihatnya, untuk mengejarnya, untuk menangkapnya, bukan untuk membunuhnya tapi untuk membelainya. Keluarlah binatang yang kita sebut sebagai kupu-kupu. Apa makna dari pelajaran yang dilakukan puasa oleh ular maupun ulat itu? Ular 40 hari 40 malam, setiap saat dia berpuasa, bentuknya tidak berubah, namanya tidak berubah, tabiatnya, kelakuannya, wataknya tidak berubah, makanannya tidak berubah. Sementara ulat, binatang yang sangat menjijikkan itu, ketika dia berpuasa, dia merubah dirinya, membungkus dirinya di dalam kepompong. Lalu dari kepompong itulah keluarlah makhluk yang sangat lucu dan indah yang dinamakan kupu-kupu. Ada perubahan yang sangat mendasar. Ulat yang tadinya merayap, binatang yang menjijikkan, tapi dia ketika sudah menjadi kupu-kupu, menjadi namanya sudah berubah menjadi kupu-kupu. Makanan minumannya sudah berubah. Dia hanya menghisap saripati bunga yang sebelumnya dia berjalan mengendap-endap, dia berjalan merayap, tapi tatkala sudah menjadi kupu-kupu dia bisa terbang, menari-nari di angkasa. Dia bergembira ria, bersukaria di taman-taman bunga. Lalu dari kupu-kupu itu pula lah serbuk-serbuk bunga membuahkan hasil bunga-bunga yang lain tumbuh dengan suburnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran ular dan ulat ini, pertanyaannya pada diri kita semua yang bisa menjawabnya,
Puasa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya di 1443 Hijriah ini, apakah cuma sekedar puasa seperti ular yang cuma menahan lapar dan haus, tapi keluar dari Ramadan tidak ada bekas-bekasnya, watak dan kelakuannya tidak berubah, semangat ibadahnya tidak berubah, hanya menahan lapar dan haus. Sementara Rasulullah SAW selalu mengingatkan, banyak di antara umatku yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus karena tidak dilandasi dengan semangat keimanan. Tapi apa yang bisa kita petik dari pelajaran ulat ini? Dia berpuasa lalu dia merubah dirinya, dia merubah bentuknya, dia merubah makanannya, dia merubah tabiat kelakuan wataknya. Maka seorang muslim dituntut berpuasa ini Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi ini adalah madrasah buat kita semua, sekolah buat kita semua, agar senantiasa kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Ada pelajaran-pelajaran banyak sekali yang bisa kita petik dari pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa, dan satu di antaranya adalah melahirkan orang-orang yang jujur. Satu contoh kecil, tatkala hadirin bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur atau sholat asar di waktu kita berpuasa, sebelum melaksanakan sholat zuhur kita berwudu. Dalam wudu kita berkumur. Andaikan pada saat berkumur kita korupsi, air yang seharusnya kita buang tapi kita telan, jangankan Densus 88, jangankan Satgas Covid, tetangga sebelah wudu pun kita tidak pernah tahu kalau kita korupsi pada saat kita berwudu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pelajaran rasa malu kita kepada Allah ini kita hadirkan dalam kehidupan setelah di bulan Ramadan, para pemangku-pemangku kekuasaan, para pejabat-pejabat kita, para legislator kita semua mengamalkan apa yang kita bisa petik dari pelajaran melahirkan kejujuran ini, maka insya Allah bangsa Indonesia akan terbebas dari apa yang disebut dengan korupsi, karena semuanya punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada KPK, tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada kejaksaan, tidak perlu ada intel, tidak perlu ada pengawasan, karena hakikatnya semua sudah diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu di antara tanda orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keluar dari Ramadan, masuk bulan Syawal yang artinya peningkatan ibadahnya, lebih bersemangat, lebih meningkat lagi. Bukankah kita sudah dilatih untuk qiyamul lail, melaksanakan ibadah sholat taraweh, tadarus? 3:30 kita sudah dipaksa untuk bangun melaksanakan ibadah sahur, sambil menunggu adzan berkumandang, adzan subuh berkumandang, kita melaksanakan 2 rakaat sholat malam, kita membaca Al-Quran, lalu kita pergi ke masjid, memakmurkan masjid untuk beribadah, melaksanakan ibadah sholat subuh yang didahului dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bukan cuma malaikat menyaksikan, tapi mengaminkan apa yang kita baca, istighfar kita, sholawat kita, takbir kita, semuanya diaminkan oleh para malaikat. Lalu kita melaksanakan iktikaf ba'da subuh sampai terbitnya waktu syuruk. Baginda Rasulullah memperingatkan kepada kita semua, siapa yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia tidak keluar dari masjid, dia iktikaf, dia ngaji, baca Quran, dia dzikir sampai datangnya waktu syuruk, lalu ditutup dengan 2 rakaat sholat sunat isyraq, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna yang tanda tangan sertifikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran hadirin kalau nanti di surga
ketemu sama tetangga kita yang ketika hidup di dunia belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi dia mendapatkan kemuliaan ibadah haji dan umroh, pahala umroh yang sangat luar biasa, karena sesungguhnya dia ketika hidup di dunia istiqomah untuk melaksanakan iktikaf ba'da sholat subuh. Pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari itu. Maka keluar dari Ramadan semangat untuk memakmurkan masjid, menghidupkan majelis-majelis taklim. Man bana fid dunya, man bana masjidan fid dunya banallahu baitil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan surga, bangunkan istana di surga. Tapi tidak berhenti membangun fisik. Masjid yang sudah megah seperti ini, makmurkan dengan solat-solat berjamaah. Alangkah indahnya, alangkah makmurnya, alangkah gembiranya kita semua tatkala kita melihat solat-solat subuh di masjid-masjid kita seperti solat Jumat seperti sekarang ini. Dan itu bisa kita lakukan. Yang penting punya tekad dan kekuatan untuk senantiasa menjadi para pejuang solat subuh. Kalau solat subuhnya saja sudah berjamaah, insya Allah solat-solat yang lainnya pun akan ringan dilaksanakan dengan berjamaah pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk istiqomah berjuang di jalan Allah, memakmurkan masjid, menghidupkan majelis-majelis taklim, dan pada akhirnya kita semua berharap mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum.